sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Lama tidak upload, soalnya lebih sering live streaming sih sekarang. Soalnya kalau di live bisa lebih lama dan juga bisa langsung ngejawab pertanyaan soal My Hero Academia. So mungkin di bulan puasa nanti sambil nunggu sahur ya kan, saya akan live streaming seru-seruan bareng kalian. Well, kita sudah memasuki 2 episode terakhir season ke-6 ini. Dan ya, apa yang terjadi di episode 24 yang barusan rilis benar-benar membuat kita berdecak kagum dengan aksi Ochako. So, tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita breakdown episode 24 My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode kali ini mengadaptasi dari chapter 323 hingga chapter 325. Episode dibuka dengan pernyataan Nezu perihal status Deku yang beresiko, yang mana Deku adalah organ vital bagi tubuh pahlawan saat ini dan dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat. Ini Nezu katakan karena Nezu juga tahu perihal status Deku sebagai pewaris One for All. Bahkan Nezu sudah tahu sejak All Might mewariskan One for All ke Deku. So maka dari itu Nezu sadar akan kekuatan Deku yang bisa saja setara dengan All Might, bahkan lebih dari yang Nezu ketahui. Nah, Nezu juga menjelaskan perihal barrier Yue yang tingkat keamanannya lebih canggih dari Tartarus. Dan keamanan Yue ini sudah Nezu canangkan saat penyerangan pertama Shigaraki di sekolah Yue. Tepatnya kalau tak salah ada di season 1. Nah, terungkap pula sebenarnya barrier Yue ini akan dipakai saat festival sekolah. Tapi karena saat itu ancamannya berupa ancaman cyber dari Labrava, maka barrier Yue tidak diaktifkan. Jadi dengan kondisi Jepang seperti saat ini, protokol barrier Yue akhirnya diaktifkan dan bisa kalian lihat di sini ada lingkaran benteng baja tebal berteknologi tinggi untuk melindungi sekolah Yue dan pengungsi di dalamnya. Lebih lanjut, Nezu menjelaskan keunggulan barrier Yue yang bisa menangkal kekuatan Decay, di mana barrier Yue memiliki semacam teknologi magnet levitation untuk memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Cara memindahkannya pun cukup unik, di mana permukaan Yue akan masuk ke dalam tanah, kemudian akan dilindungi dengan 3000 lapisan baja. Kemudian tempat yang sudah dipindahkan tersebut akan bergerak di dalam bawah tanah menuju ke lokasi paling aman. Nah, tahukah kalian kalau teknologi yang Nezu buat ini bisa saja mengambil referensi dari teori bumi kopong, di mana teori ini berbicara perihal adanya ruang kosong dari dalam permukaan bumi. Lantas, apakah teori bumi kopong dipakai oleh Bang Hori sebagai dasar dari bumi universe My Hero Academia? Ya, mungkin saja. Kita lalu beralih ke situasi di mana Deku tengah ditolak oleh para pengungsi. Penolakan Deku ini terjadi oleh sebab munculnya banyak berita dan teori liar mengenai status Deku dan All For One, di mana Deku diduga sebagai seorang Nomula, Deku diduga menjadi incaran All For One lah, dan lain sebagainya. Sehingga secara langsung ini menimbulkan banyak berita hoax dan dampaknya masyarakat tak percaya dengan janji hero, terlebih kepada Deku yang dianggap terlibat dalam kekacauan di Jepang saat ini. Karena atmosfer penolakan semakin memanas, maka dari itu Ochako bertindak dengan cara berorasi dari atas sekolah Yue. Orasi yang Ochako utarakan ini tidak lain menjelaskan soal pengorbanan Deku selama menjadi seorang vigilante, di mana Deku sangat kelelahan, mentalnya hancur-hancuran, bahkan kalau mereka si kelas A ini tak datang di waktu yang tepat, Deku mungkin sudah mati konyol. Di sisi lain, Ochako teringat kapan pertama kali dia termotivasi ingin menjadi seorang pahlawan, yakni saat pertama kali dia melihat aksi dari pro hero Illboy di tengah kota, dan aksi Illboy membuat masyarakat tersenyum bahagia. Jadi jika kita sadari, awal mula Ochako ingin menjadi pahlawan adalah karena dari aksi pro hero Illboy. By the way, pro hero Illboy ini adalah pro hero yang dapat menciptakan belut di kedua tangannya, dan nahasnya dia sudah gugur di medan perang akibat dibunuh oleh Twice. Tunggu dulu, ini kok saling terhubung ya? Jadi si Illboy ini adalah hero yang memotivasi Ochako. Terus Ochako berkonflik dengan Himiko Toga. Nah, Himiko Toga punya hubungan percintaan dengan Twice, dan Twice adalah pembunuh sang pro hero Illboy. Jadinya Twice membunuh sumber motivasi awal dari si Ochako dong ya. Wah, ini ada konspirasi apa ini? Kok bisa saling terkoneksi? So, pada akhirnya Ochako berhasil meyakinkan pengungsi untuk membiarkan Deku beristirahat di sekolah Yue, karena ya ini adalah sekolahnya. Orasi Ochako kemudian dilanjutkan sama si bapak-bapak berkepala suriken. Nah, pasti kalian tahu kalau bapak-bapak berkepala suriken ini pernah muncul di episode 1 My Hero Academia, di mana saat itu dia sempat berbincang dengan Deku soal Kamui Wood dan Monto Lady. Nah, siapa sangka si bapak kepala suriken ini akan bertemu lagi dengan Deku dan justru membelanya agar masyarakat sipil mau mendukung aksi Deku.
Pada akhirnya Deku ditolong oleh masyarakat yang menolaknya tadi, dan ya, satu masalah pun selesai. Setelahnya kita mendapati Nezu sedang video call dengan Aizawa. Kondisi terkini dari Aizawa sedang dirawat di rumah sakit, di mana sebelumnya Aizawa sempat memutilasi kakinya sendiri agar quirknya tak hilang akibat peluru penghancur quirk. So, kaki Aizawa kini punya kaki prostetik dan mata kanannya kini sudah buta. Dalam perbincangan dengan Nezu ini, Aizawa mengonfirmasi bahwa setiap hari dia berupaya berbicara dengan Kurogiri. Tapi sayangnya Kurogiri tidak merespon lebih perkataan Aizawa. So, Kurogiri ternyata tidak ikut dalam insiden pemberontakan di Tartarus sebab Kurogiri sesaat setelah upaya interogasi langsung dipindahkan ke rumah sakit yang tentunya tujuannya untuk menggali informasi soal Nomu dan mengembalikan Kurogiri menjadi sosok Shirakumo Oboro. Tapi apakah usaha ini akan berhasil? Bagi kalian yang mengikuti manga pasti sudah tahu jawabannya. Episode 24 ini ditutup dengan All Might yang menuju ke suatu tempat. Namun dalam perjalanan, All Might ternyata dibuntuti oleh sosok yang sangat ditakuti oleh pahlawan korup. Nah, siapakah dia? Tentu saja adalah Stain. Dan episode 24 pun berakhir. So, episode ini cukup menyentuh perasaan tentunya. Saya sih gak nangis ya, soalnya saya pria sejati. Anjay, pria sejati. Well, untuk konten review manga akan secepatnya dirilis, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.